Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok lancar UAS Logika yang terdiri dari Excel Leonardo, Daryl Dipa Moses, Muhammad Farhan Naufal Arta, Lavenia Herawati Dahlan, dan Stefani Wijaya akan mempresentasikan mengenai dampak cyberbullying terhadap kondisi psikis korban. Latar belakang ini kami ambil dari konteks bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia itu tidak dapat hidup tanpa adanya sosialisasi atau hubungan dengan orang lain. Interaksi sosial ini telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu, apalagi ditambah dengan adanya teknologi dan globalisasi. Di zaman sekarang, interaksi sosial dapat dilakukan secara daring melalui media seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Sehubung dengan adanya media sosial, interaksi sosial yang terjadi di masyarakat ini juga menimbulkan masalah, seperti adanya cyberbullying atau perundungan secara daring. Untuk rumusan masalahnya sendiri kami memiliki yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk cyberbullying yang biasa dilakukan oleh pelaku perundungan secara daring. Yang kedua, apa saja dampak psikis yang dialami oleh korban perundungan secara daring. Dan yang ketiga, apa yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan maupun penanggulangan perundungan secara daring. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, kelompok kami melakukan dengan metode kajian pustaka dengan jenis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari berbagai jurnal yang telah ada sebelumnya. Untuk teknik analisis datanya sendiri, kelompok kami menggunakan metode abduksi, di mana kami menggunakan data yang telah ada sebelumnya untuk dianalisis tanpa menambahkan adanya data baru. Kami juga menggunakan metode literasi digital dan berpikir kritis saat memilih data yang relevan. Cyberbullying adalah istilah yang merujuk pada perilaku sosial bullying yang terjadi secara online seperti agresi online, pelecehan, dan agresi penyerangan terhadap individu secara elektronik yang mengacu pada bullying melalui instant message, email, chatroom, website, video game, atau gambaran pesan yang dikirim melalui telepon seluler. Pembedaan antara cyberbullying dan bullying. Bullying jika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti intimidasi, pelecehan, dan ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. Kalau cyberbullying adalah pelecehan dan penghinaan yang dilakukan pelaku atau bully kepada korban di dunia maya atau internet. Jenis cyberbullying. Terdapat 7 jenis cyberbullying menurut Willard. Yang pertama, flaming, yaitu mengirim pesan online dengan nada marah, kasar, atau vulgar. Yang kedua, online harassment, yaitu mengirim pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan sebagai gangguan. Yang ketiga, cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai atau mengganggu korban yang dampaknya korban dapat merasakan ketakutan besar, bahkan depresi. Yang keempat, denigration, yaitu mengunggah gosip atau kebohongan untuk mempermalukan korban di mata orang lain. Yang kelima, masquerading, yaitu tindakan menyamar menjadi orang lain untuk mengirim atau memposting informasi ancaman untuk seseorang. Yang keenam, trickery and outing, yaitu membocorkan informasi pribadi yang memalukan tanpa persetujuan korban untuk diposting dan dilihat oleh orang lain. Yang ketujuh, exclusion, yaitu perilaku mengucilkan seseorang di media sosial. Faktor cyberbullying. Ada 5 faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan cyberbullying. Yang pertama, faktor individu. Faktor individu yang menyebabkan seseorang melakukan cyberbullying antara lain pengalaman kekerasan, persepsi, harga diri dan pengendalian diri, gender, usia, kontrol psikologis, penggunaan sedatif. Yang kedua, faktor keluarga. Ketiga, faktor teman. Keempat, faktor sekolah. Dan kelima, faktor penggunaan media sosial. Dampak cyberbullying terbagi menjadi 2, itu dampak cyberbullying terhadap psikis dan fisik. Dampak cyberbullying terhadap psikis terbagi menjadi 5, yang mana diantaranya 1. Kesulitan untuk berkonsentrasi, 2. Memiliki dendam dan merasa dirinya tidak berharga, 3. Kecemasan, 4. Depresi dan kesedihan yang berlebih, 5. Kehilangan ketertarikan akan hal di sekitarnya atau menjadi pribadi yang antisosial. Yang kedua adalah dampak terhadap fisik, dapat menimbulkan pola tidur dan pola makan yang berubah dan munculnya penyakit-penyakit. Dari data yang telah dikumpulkan oleh kelompok kami, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Pada tahun 2017, pelaku cyberbullying mencapai angka 16,2%, lalu meningkat pada tahun berikutnya menjadi 20,8% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 18%. Korbannya sendiri mencapai angka 17,4% pada tahun 2017, lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 20,8% dan menurun di tahun berikutnya menjadi 19%. Dari semua jenis perundungan yang ada dapat dilihat bahwa kekerasan verbal merupakan salah satu jenis perundungan yang paling sering terjadi. Dapat dilihat pada tahun 2017, 2018, dan 2019 bahwa kekerasan verbal menjadi jenis perundungan yang paling sering dilakukan oleh pelaku dan paling banyak memakan korban. Cyberbullying memiliki dampak yang negatif terutama pada kondisi psikis remaja. Misalnya, pada sebagian besar remaja yang menjadi korban dari cyberbullying mengalami depresi, kecemasan, menjadi antisosial, bahkan ada yang memiliki keinginan untuk bunuh diri. Nah,
Dari berbagai dampak yang disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa cyberbullying merupakan sebuah permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh, mengingat dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan psikis remaja. Maka dari itu, marilah kita stop melakukan cyberbullying dan mulai menebarkan kebaikan kepada orang di sekitar kita.